Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi dalam program Rema kita Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya bersyukur tadi malam ketika ibadah dilayani oleh Pastor Robert Louis dari Surabaya, yang juga sebagai pencipta lagu. Dan beliau mengatakan tentang hadirat Tuhan yang berkuasa. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, saya baru pertama kali melihat bahwa memang hadirat Tuhan kuat sekali, saudara. Jadi dalam setiap ibadah itu saya selalu berdoa, kenapa bisa kuat kayak begini. Tetapi satu hal, memang tempat kita di Banjir Rezeki ini unik. Banyak sekali nabi-nabi yang sudah berdatangan dan mereka menubuatkan hal yang sama, bahwa di tempat ini ada tabut Tuhan, di tempat ini ada hadirat Tuhan. Dan yang terakhir adalah ada beberapa nabi juga yang mengatakan bahwa kerannya sudah dibuka gitu di tempat ini. Jadi apa saja yang diucapkan, apa saja yang dilakukan dari Banjir Rezeki itu dibuat berhasil. Makanya tidak heran banyak sekali kesaksian-kesaksian orang-orang diberkati Tuhan luar biasa secara materi, selain jasmani dan rohani tentunya, tetapi secara materi mereka juga diberkati Tuhan luar biasa. Dan itu tidak mengherankan buat saya. Tetapi kemarin ketika pujian penyembahan, ketika firman disampaikan dan sampai Pastor Robert Louis mendoakan kita satu persatu, dan yang saya terkejut adalah ketika saya sudah selesai, saya pikir lalu saya menyampaikan pengumuman, ternyata pemain musik kita dilawat Tuhan gitu ya, masih belum selesai. Dan buat saya itu sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya alami. Ya, saya mendengar di beberapa tempat lain dilawat Tuhan seperti itu. Tetapi khusus di Banjir Rezeki kemarin, semua mata menyaksikan, hampir 60 orang itu menyaksikan bagaimana Tuhan melawat gitu. Dan ketika saya melihat itu semua, wow, luar biasa. Keajaiban Tuhan yang sedemikian rupa itu terjadi dalam ibadah-ibadah kita. Dan kemarin itu betul-betul dinyatakan secara kasat mata bagaimana lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, setiap orang mengalami Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang di Banjir Rezeki itu unik. Jadi di persekutuan kita itu memang dari segi penampilan ya toh, tempat itu nyantai banget. Kita tidak terlalu seperti gereja-gereja yang lain. Sebelum naik mimbar ada persiapan, ada latihan. Enggak, kita nyantai karena kita konsepnya memang family gitu. Family itu selalu menerima apa kelebihan, apa kekurangan dari saudara seiman. Dan tetapi yang saya sangat bersukacita adalah ketika saya melihat ada beberapa jemaat yang tadinya pasif gitu di gerejanya tentunya. Ketika ada di Banjir Rezeki kemarin, saya melihat beberapa orang saling mendoakan gitu. Dan itu tidak disuruh, tidak dikomando, karena waktu itu adalah waktu pujian penyembahan. Jadi inisiatif mereka, saya melihat tuh kok berubah gitu. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan, maka semua karunia yang ada dalam hidup kita yang selama ini kita matikan, itu dihidupkan kembali oleh Tuhan. Seperti handphone itu, karena kita ada di spotnya wifi, itu tiba-tiba semua aplikasi itu hidup. Sama ketika orang di dalam hadirat Tuhan, terutama di Banjir Rezeki, itu tiba-tiba diaktifasi oleh Tuhan. Itu saya percaya. Dan itu terjadi. Nah, sekarang yang harus kita lakukan apa beberapa hari ke depan adalah Anda melayani Tuhan di tempat ini. Itu tidak cuma melayani manusia, karena kita memang bukan gereja. Tapi pelayanan yang sebenarnya yang saya inginkan adalah beberapa bulan, beberapa tahun mendatang, saya ingin melihat setiap orang yang duduk, yang hadir, itu adalah orang yang berkhotbah gitu. Saya pengen itu. Jadi saya melihat, loh, ini harusnya kalau momennya seperti ini ya, setiap hamba Tuhan itu saya perhatikan pesan-pesan mereka. Mungkin banyak di antara saudara tidak memperhatikan, tapi saya perhatikan betul pesan Tuhan untuk Banjir Rezeki ini apa nanti. Yang saya tangkap adalah nanti 2024 yang khotbah itu yang duduk-duduk di situ semua. Jemaat yang hadir itu yang bisa berkhotbah. Dan itu luar biasa menurut saya. Dan saya rasa memang harusnya seperti itu. Persekutuan doa kita baru 1 tahun lebih. Tetapi kalau dalam waktu 1 tahun kita memunculkan 10 pengkhotbah baru, saya rasa itu pekerjaan Tuhan yang ajaib.
Karena banyak gereja, banyak persekutuan yang sudah belasan tahun, puluhan tahun, tapi jemaatnya tidak pernah bisa khotbah sama sekali. Tetapi dalam waktu setahun mereka ibadah di Banjir Rezeki, di Lawat Tuhan. Kita kedatangan nabi-nabi Tuhan dari berbagai negara, dan itu memperlengkapi mereka secara rohani, yang pada akhirnya nanti merekalah yang akan berkhotbah, merekalah yang mendengar pesan Tuhan, dan merekalah yang menyampaikan pesan Tuhan. Itu adalah goal saya dan goalnya Tuhan tentunya, yang saya dapat dari Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, nanti akan terjadi pelayanan on the spot. Kalau kita melihat Pastor Andi Simon itu mendoakan orang di jalan-jalan, nanti di Caruban, dimulai dari orang-orang Banjir Rezeki inilah, mereka akan pelayanan on the spot. Ada orang sakit disembuhkan, orang sakit ditumang tangan, orang sakit langsung tindakan di tempat, didoakan gitu, dan kesembuhan terjadi. Nah, itu yang akan terjadi ke depan. Saya melihat dengan mata iman, itu akan terjadi. Tidak cuma di Kalimantan ada Andi Simon, tapi di Caruban pun akan banyak Andi Simon, bahkan lebih dari yang lain, ya toh. Bahkan saya melihat secara iman orang yang mendoakan kakinya beda, tiba-tiba ketarik bisa normal kakinya. Nah, saya ingin melihat kayak begitu. Dan itu akan dikerjakan Tuhan, bukan melalui hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang datang, tidak, tapi melalui jemaat Tuhan yang duduk di kursi jemaat selama ini. Itu akan terjadi. Dan setiap pergumulan akan dijawab oleh Tuhan. Dan ini akan menjadi gereja kisah para rasul, di mana mereka akan terserak ke seluruh bangsa-bangsa. Dan mereka akan berkhotbah di mana-mana dengan powerful. Usianya mungkin 60 tahun ke atas, tetapi saya tidak meragukan bahwa Tuhan bisa memakai mereka untuk melawat bangsa-bangsa. Itu yang terjadi yang kedua. Dan yang ketiga, saya percaya di tempat Banjir Rezeki inilah, karena hadirat Tuhan saya rasakan terlalu kuat, ya toh. Tempat ini memang khusus. Jadi saya percaya Tuhan ada di mana-mana, tetapi Dia punya spot-spot tertentu di mana Dia hadir. Dan salah satunya saya melihat dengan mata rohani saya di Banjir Rezeki. Ketika saya di situ, saya kesaksian sedikit beberapa waktu lalu, Selasa yang lalu, yang nyuting kita itu ndak datang karena dia ikut sinden di Jember gitu. Dia punya kerjaan syuting sinden di Jember. Lalu saya ini hanya bergumam kepada Tuhan, aduh Tuhan, wong ini perjanjiannya Selasa tuh di sini, ini Selasa kok sekarang ikut keluar gitu, ndak ada yang nyuting. Akhirnya kemarin Selasa itu saya nyuting sendiri kan, pakai handphone adanya. Saya hanya bergumam gitu pada waktu ada di Banjir Rezeki taman belakang, sambil berdoa sama Tuhan. Ya sedikit protes gitu. Ini perjanjiannya nih Selasa dia di sini, tapi kok Selasa ini kok ngoncit ke Jember, saya bilang. Saya doa gitu sama Tuhan. Tidak ada yang nyuting dong. Saudara tahu, beberapa hari kemudian ada seorang yang menghubungi saya. Dia berkata, kamu butuh kamera? Nggak, aku punya DSLR merek Canon, nggak tak pakai, tak hibahkan ke kamu. Saya kaget. Saya beberapa hari sebelumnya hanya sambat dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan jawab beberapa hari ke depannya, saya dapat kamera. Wow, saya mikir, wah kok bisa gini ya, saya bilang gitu. Iya, saya mikir loh kok bisa gini ya. Tapi itu adalah cara Tuhan. Ya, yang bagian kamera tidak datang, Tuhan malah kasih kameranya. Loh, coba. Piye? Saya mikir, oh, saya tahu. Orang kalau di Banjir Rezeki kenapa kok diberkati Tuhan? Mereka datang, mereka berteriak kepada Tuhan, mereka sambat dengan Tuhan, mereka dijawab Tuhan. Kenapa? Karena salah satu spot favoritnya Tuhan itu di Banjir Rezeki. Tempat di mana Allah hadir itu di Banjir Rezeki, tidak di tempat lain memang. Kesukaannya begitu. Yesus pun di Alkitab juga punya tempat kesukaan loh, namanya Betani. Di situ ada Maria, Marta, dan adiknya.
ya toh? Maria, Marta dan adiknya. Dan tempat itu adalah tempat favoritnya Tuhan. Setiap kali dia pelayanan, dia selalu pulangnya mampir ke situ. Pelayanan kemana, mampirnya ke situ. Ada spot di mana Tuhan itu suka di situ, ya toh. Makanya saya pesan buat kita semua, respect Holy Spirit, respect Holy Spirit, hargai Roh Kudus yang ada di dalam kita. Pada waktu saudara dan saya menghargai Roh Kudus, maka di saat itulah hadirat Tuhan sangat kuat. Dan ketika engkau minta apapun, saya berani jamin, karena ini firman Tuhan, minta apa saja, maka Tuhan kasih. Ya toh? Anda ucapkan doa di banjir rezeki, pulang jadi. Kenapa saya bisa yakin? Saya sangat mempercayai firman Tuhan mengatakan, ketika tabut Tuhan itu ada di rumah Obed-Edom cuma 3 bulan, maka dalam 3 bulan itu Obed-Edom diberkati Tuhan sekeluarga. Bayangkan, ada tabut Tuhan, kita menghargai kehadiran Roh Kudus, respect Holy Spirit, maka dalam waktu 3 bulan Obed-Edom kaya diberkati Tuhan. Dan saya percaya kalau di Obed-Edom itu tertulis, maka hadirat Tuhan yang sama di banjir rezeki, saya yakin orang-orang yang mengalami kelemahan tidak nyampe 3 bulan, saya yakin mereka bisa sempurna, diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Amin. Dan saya yakin itu, seyakin-yakinnya itu akan terjadi dalam kehidupan orang-orang Tuhan. Dan orang-orang ini bukan cuma dipulihkan Tuhan hidupnya, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan yang miskin datang ke banjir rezeki karena ada hadirat Tuhan, tidak lama langsung diberkati Tuhan. Kita mendengar kisah-kisah kesaksian beberapa orang yang hadir. Kalau saudara lihat di YouTube channelnya Banjir Rezeki Channel, ya tahu Banjir Rezeki Channel, saudara silakan lihat di sana. Orang-orang bersaksi, habis dapat rumah lagi, habis dapat motor lagi. Loh, kenapa bisa begitu? Ya karena mereka datang, mereka berteriak di hadirat Tuhan, dan Tuhan mendengar dan Tuhan jawab. Kalau Obed-Edom diberkati, maka tidak heran setiap orang yang datang ibadah di banjir rezeki itu juga diberkati Tuhan luar biasa. Saya tidak meragukan itu. Saya tidak meragukan itu. Dan saya merasa beberapa hari mendatang saudara akan lihat kesaksian orang-orang yang datang ke banjir rezeki. Hidupnya diubah Tuhan, nasibnya diubah Tuhan, dan keuangannya diberkati Tuhan melimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati.